Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua? Ya, mudah-mudahan pada sehat semua ya. Kali ini, kenalkan ya, Ibu Dede Sri Rahayu. Ibu sebagai Ketua Biro Kebudiluhuran di Stikes Budiluhur ini. Ya, jadi penampilannya Ibu ini, di fotonya ada ya. Kalau misalnya nanti di luar ya, nanti bisa ketemu dengan Ibu. Yang mana Ibu? Nah, itu ada fotonya. Ya, nanti kan di-share nih ya, untuk PowerPoint-nya. Ya, nah, untuk Biro Kebudiluhuran di sini, apa sih itu kebudiluhuran? Ya, kenapa ada di Budiluhur? Ya, karena sesuai dengan visi Stikes Budiluhur. Nah, jadi visi Stikes itu sudah lama ya. Nah, jadi sampai sekarang nih sampai dengan tahun 2040 itu yaitu menjadi perguruan tinggi yang religius berbudiluhur dan unggul di tingkat internasional tahun 2040. Nah, di situ ada berbudiluhur ya. Nah, jadi makanya di sini kalian harus mengikuti ya sesuai dengan visi tersebut. Jadi kalian nanti lulusannya harus berbudiluhur gitu. Ya, siap? Iya, insya Allah ya. Nah, itu arti kebudiluhuran itu apa sih gitu ya. Nah, di sini ada kesadaran menuju kemuliaan hati. Nah, jadi insya Allah tuh kalian itu mempunyai hati-hati yang mulia ya. Jadi hati kalian yang tadi sudah mulia ditambah lagi dengan kebudiluhuran di sini ya. Nah, jadi bersumber dari nilai-nilai budi pekerti yang kemudian dicerminkan dalam komitmen terhadap ucapan. Nah, jadi ucapan kalian pun harus berkomitmen gitu ya. Jadi bukan hanya omdo katanya omong doang, tidak ya. Nah, juga sikapnya dan perbuatan yang luhur. Nah, jadi sikap kalian yang baik ya mencerminkan kemuliaan hati dan juga perbuatannya ya, perbuatan kalian yang mencerminkan keluhuran berbudinya ya. Itu. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebudiluhuran di sini ya di Stikes Budiluhur itu ada 6 ya. Jadi dipahami oleh mahasiswa, pendidik dan kependidikan. Jadi maksudnya bukan hanya untuk kalian ya, untuk semua di sini karyawan juga ya. Jadi menganut nilai-nilai yang 6 ini. Yang pertama itu kepedulian ya. Nah, peduli ya itu suatu aksi itu. Jadi kalian itu harus bisa ya. Bagaimana sih kalau misalnya sampah nih ya, sampah ada, terus bagaimana gitu ya. Jadi bukan berarti didiamkan aja, kalian tidak ada aksinya. Berarti kalau ada sampah berserakan maksudnya ya, ada di jalan, kalian bisa mengambilnya. Nah, itu berarti masuknya ke kepedulian ya. Nah, selanjutnya kebenaran ya, setelah Anda itu kan peduli tadi ya, dan tadi sudah beraksi. Nah, itu betul berarti ya, Anda itu sudah melakukan kebenaran ya. Jadi benar menurut itu nilai-nilai kebudiluhuran dan juga menurut agama gitu ya. Jadi kan kebersihan sebagian daripada iman gitu kan ya. Selanjutnya ada keteguhan. Nah, jadi di sini betul-betul Anda itu teguh melakukan itu ya, tidak salah gitu ya. Iya. Nah, selanjutnya ada kesederhanaan. Jadi tidak usah ria ya. Jadi Anda melakukannya terus-menerus dan juga bersama ya, ada kebersamaan di situ. Nah, jadi maksudnya di sini ya untuk bukan hanya untuk pribadi ya. Kalau misalnya kita ada kebersihan itu ya. Tadi kan kebersihan itu sebagian daripada iman untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Jadi makanya itu kebersamaan ya. Dan yang terakhir di sini ada keheningan ya. Nah, jadi masuk ke dalam tabula rasa. Itu tingkatan nilai-nilai kebudiluhuran yang tinggi. Iya. Ya, nah itu untuk nilai-nilai kebudiluhuran. Tadi ada aksi, ada prinsipnya dan tabula rasa tadi ya. Nah, aksi tadi kan actionnya bagaimana. Terus prinsipnya tadi yang 4 itu ya. Bermaksud sebagai pedoman asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Jadi kalau misalnya kalian bertindak tadi kan sudah ya mengambil sampah, itu dasarnya ada gitu, prinsip-prinsipnya ada gitu, ya. Selanjutnya yang terakhir itu ada tabula rasa tadi ya. Ada keheningan itu termasuk ke dalam tabula rasa. Menyatakan bahwa setiap individu dilahirkan dengan jiwa yang putih, bersih dan suci. Yang akan menjadikan anak itu baik atau buruk adalah lingkungannya. Nah, jadi lingkungan kalian itu ada Stikes Budiluhur. Ya, insya Allah kami akan menjadikan kalian itu menjadi orang-orang yang baik ya, berbudi luhur. Amin ya.
Iya, selanjutnya di sini juga ada ya untuk kurikulum kebudiluhuran. Nah, jadi di kepedulian yang pertama tadi ya, itu Anda itu ada kompetensi dasarnya itu ada rela gitu, ya. Indikator-indikatornya juga di sini sudah dicantumkan. Dan yang kedua itu kesadaran ya. Nah, di sini kebenaran ya, di sini ada jujur. Nah, jadi kalau misalnya Anda berbuat baik itu pasti jujur ya, insya Allah ya. Nah, ada keteguhan, ini tanda taat ya untuk kompetensi dasarnya, dan juga kesederhanaan. Ada nerima ya untuk kompetensinya, dan juga untuk kompetensi inti di sini ada kebersamaan ya. Nah, di sini itu betul-betul Anda itu harus sadar ya, dan juga yang terakhir itu ada kebersamaan ya. Nah, jadi di situ sudah ada di sini ya untuk kurikulum kebudiluhuran itu untuk jenjang tingkat TK ya. Untuk budi luhur itu kan ada mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan STIKES budi luhur ya. Nah, jadi itu kurikulumnya sudah ditetapkan ya, indikator-indikatornya juga ya. Nah, bagaimana sih komponen kebudiluhurannya di sini ya, banyak sekali ya. Jadi nanti slide-slide-nya juga nanti bisa dibaca ya. Yang jelas di sini kan tadi Bu juga Anda itu harus jujur katanya ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu sering berbohong itu berarti menyalahi komponen kebudiluhuran. Terus juga menempati janji ya. Jadi kalian harus menempati janji, nggak boleh tuh ingkar janji ya. Kalau misalnya di sini kalian itu sudah bilang ke temennya mau belajar bersama ya, belajar kelompok, tapi ternyata tidak dilakukan, nah itu berarti sudah ingkar janji ya, sudah menyalahi itu dari komponen kebudiluhuran. Ya, selanjutnya senang menolong orang lain. Nah, ya, jadi berbagi tuh ya. Jadi makanya di sini salah satu program kebudiluhurannya itu ada berbagi ya. Iya, nah selanjutnya disiplin, sering berbuat baik ya, sering tersenyum. Nah, kalian di sini jangan jutek ya. Jadi sering tersenyum gitu. Tersenyum juga kan ibadah ya, terus juga dapat pahala dan juga menyehatkan gitu ya. Kan kalian orang-orang kesehatan nih ya yang masuk ke budiluhur tuh sering-sering lah tersenyum, tapi jangan senyum sendiri ya. Jadi harus senyum di tempatnya gitu. Ya, selanjutnya di sini tegur sapa dengan teman, tetangga, dosen. Nah, juga sering berdiskusi dengan kebaikan ya. Senang melakukan silaturahmi. Nah, jadi silaturahmi itu kan Anda itu satu sama dengan teman-teman itu satu keluarga ibaratkan ya. Yang ada di budiluhur itu satu keluarga. Nah, di sini saling tegur sapa, saling mengunjungi ya. Juga saling memberikan manfaat. Nah, itu kan termasuk silaturahmi juga ya. Dan juga nanti kalian akan tahu juga ada pohon gesit ya, itu namanya gemar silaturahmi. Nanti kalian masuk ke perpustakaan, di situ akan melihat kenapa dibilang pohon gesit ya, gemar silaturahmi, karena akan melihat di situ ada tulisan-tulisan yang di daunnya itu ya. Nah, di situ tentang kebudiluhuran gitu ya. Nah, jadi dengan Anda itu datang ke perpustakaan berarti itu termasuk silaturahmi gitu ya. Nah, itu. Oke, mau beramal kebaikan sebatas tenaga dan pikiran serta harta. Ya, nah jadi maksudnya di sini kalian kalau misalnya mau berbagi tapi tidak punya uang, ya bolehlah dengan tenaga, dengan pikiran gitu ya. Nah, jadi dengan membuat atau memberikan ide-ide yang terbaik gitu ya. Itu berarti termasuk ke dalam kebudiluhuran juga. Oke. Ya, selanjutnya di sini komponennya masih banyak tuh ya, jaga hati dan lisan. Peduli kepada orang lain, kepada lingkungan juga ya. Adil, tidak membedakan agama, suku, warna kulit, derajat, dan pangkat. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau misalnya di sini kan agamanya berbeda-beda ya. Nah, beragam. Ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Nah, itu kan ya sudah diperbolehkan di Indonesia itu ya. Nah, tapi bagaimana sih mencerminkan atau komponen kebudiluhuran itu? Nah, kalian pun harus harus menghargai sama agama itu. Nah, jadi tidak membedakan tadi ya agama, suku, warna kulit, derajat, dan pangkat. Menggunakan anggota badan yang baik ya. Nah, di sini pun
kalian sudah diberikan yang tidak kidal tuh ya, berikan tangan yang kanan ya, yang bisa berfungsi dengan baik, coba pergunakan untuk makan dengan menggunakan tangan kanan gitu ya. Selanjutnya juga mencari ilmu berdasarkan budi pekerti ya. Jadi kalian udah bagus tuh masuk ke Stikes Budi Luhur sesuai dengan keinginan hati nurani Anda ya. Dengan jiwa-jiwa yang bersih ya. Insya Allah di sini kalian pun akan mendapatkan hasilnya dengan baik. Nah juga tidak narkoba. Nah, jadi nggak boleh tuh ya di sini narkotik dan obat ya, tidak boleh. Juga miras ya, minuman keras, dan juga tidak boleh mencuri. Nah ya, itu termasuk ke dalam komponen kebudiluhuran. Iya, selanjutnya untuk komponen itu masih banyak juga, dan tidak berjudi. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu sering dengar tuh ya judi online gitu, sama itu tidak boleh tuh ya menurut kebudiluhuran juga, karena akan membuat orang sengsara gitu ya. Nah, biasanya sih cuman main-main aja katanya ya, tapi lama-lama menjadi keseringan karena katanya pertama ini kalah, keduanya menang, terus menang, tapi ternyata ujung-ujungnya nanti kalah gitu, karena emang sudah di set gitu ya kalau misalnya Anda itu sering berjudi itu ya. Selanjutnya di sini ada bijaksana. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu berteman, misalnya temannya di sini belum punya uang misalnya ya, sedangkan teman-teman dengan satu kelas itu harus mengumpulkan infak sodakoh misalnya gitu. Nah, coba nanti bisa diajak diskusi apakah mau berapa sih infaknya gitu ya. Nah, jadi sekarang mah infak itu kan tidak dibatasi ya, serelanya aja. Atau misalnya betul-betul nggak punya, boleh dirubah di sini. Misalnya saya mah dalam mau berinfaknya dengan membersihkan musola misalnya gitu, atau masjid. Enggak. Nah, itu ya. Jadi nanti koordinator ya, nanti apa ya, nanti di kelas-kelas itu ada koordinator untuk mengumpulkan infak sodakoh ya. Nanti kalian yang betul-betul tadi tidak punya itu bilang ke koordinator bahwa saya itu berinfaknya dengan tenaga. Nah, itu boleh ya. Nah, jadi itu termasuk ke dalam bijaksana ya. Nah, jadi bukan berarti hanya uang, tidak ya. Berjiwa besar. Nah, kalau misalnya di sini kita melihat teman saya kok uangnya ada terus katanya gitu ya. Ya, kita harus berjiwa besar. Mungkin Allah itu lagi mencoba ya, memberi cobaan kepada kita bahwa kita itu bisa nggak sih melalui cobaan yang kekurangan gitu ya. Itu berjiwa besar. Ya, selanjutnya di sini sabar atau memakmurkan bumi. Nah, ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita lihat bumi ini kan sudah panas ya. Nah, jadi kita atau menanam ya, menanam pohon-pohon yang yang hijau kayak gitu ya. Nah, itu kan berarti menghasilkan oksigen gitu ya. Jadi akhirnya di sini buminya menjadi makmur gitu ya. Selanjutnya ada juga tadi ya sabar, pemaaf ya. Nah, jadi jangan sampai sering marah ya. Tidak iri hati juga sama tadi ya. Nah, kalau misalnya kita melihat orang-orang yang nilainya besar misalnya di Stikes Budi Luhur, kenapa kok saya belum bisa gitu ya. Jadi tidak iri itu. Bahkan malah menjadikan orang lain yang nilai bagus itu jadi akhirnya terpuruk. Nah, nggak boleh ya. Sering membantu orang tua. Nah, ya, jadi kalau misalnya kalian di rumah ya, tidak di asrama atau tidak di kosan juga itu harus ya berada di orang tua, ada di rumah orang tua, berarti harus membantu orang tua. Sama begitu juga kalau misalnya yang di asrama pas pulang nanti Anda pun harus membantu orang tua ya. Nah, itu bisa dibaca banyak sekali ya. Mangga dilanjutkan dulu Pak. Next. Ya, jadi ini mah pengertian daripada kebudiluhuran atau komponen kebudiluhuran nanti pun akan dibahas ya di semester 1 ada untuk S1 nanti berbeda ya di semester 2 untuk yang D3 kebidanan dengan D3 keperawatan itu di semester 1 ya. S1 keperawatan dan S1 bidan nanti di semester 2 untuk kebudiluhuran nanti dibahas lebih gamblang lagi ya tadi tentang komponen-komponen ya. Nah, kita lanjutkan nanti di sini nilai-nilai kebudiluhuran ya merupakan amanah
diberikan oleh pendiri Yayasan Kebudiluhuran. Nah, jadi di sini tadi ya untuk kebudiluhuran itu kan jenjangnya dari mulai TK sampai dengan perguruan tinggi. Nah, itu memang dari yayasan ya, pendiri Yayasan Stikes Budiluhur. Nah, selanjutnya kita ke bahasan mengenai penjabaran kegiatan dari kebudiluhuran ya. Yang pertama ada elaborasi. Jadi contohnya ada ceramah, sosialisasi, pertemuan atau diskusi ya untuk membahas kebudiluhuran untuk mendapatkan pemahaman yang sama. Nah, jadi itu biasanya kita mendatangkan pendiri yayasan gitu ya. Jadi nanti ada yang dari yayasan itu ditunjuk siapa ya untuk menjelaskan kepada mahasiswa dan juga karyawan Stikes Budiluhur bagaimana sih tentang kebudiluhuran itu gitu ya. Nah, jadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pendiri Stikes Budiluhur ini atau pendiri yayasan ya. Nah, dari pendiri yayasan ke Stikes Budiluhur dan juga ke Biro Kebudiluhuran dilanjutkan ke mahasiswa gitu ya. Nah, yang kedua ya untuk program kebudiluhuran itu selain elaborasi tadi ya, setiap prodi itu mengumpulkan infak sedekah, dana sosial lainnya. Nah, jadi kalian itu yang seperti tadi Ibu sebutkan ya, mengumpulkan dananya itu sesuaikan dengan keinginan atau keimanan mau mengumpulkan berapa gitu ya. Nah, jadi di sini minimal misalnya Anda itu mengumpulkan 1.000 rupiah ya, kumpulkan 1.000 rupiah per bulannya gitu ya. Nah, jadi misalnya di S1 perawatan ya, itu di koordinator di kelas A-nya siapa ditunjuk ya. Nah, nanti setiap bulan itu mengumpulkan dana infak sedekah dan dana sosial lainnya itu ya, dan dikumpulkan juga biasanya sih kemarin mah di UKMI katanya gitu ya. Nah, tapi kalaupun misalnya langsung dikumpulkan langsung ke rekening yang sudah ditunjuk itu lebih bagus ya. Jadi maksudnya tidak melalui dua tangan gitu. Jadi dari kelas langsung ke rekening ya. Nah, nanti dilihat di situ ada berapa gitu ya, ada berapa uangnya. Nah, itu setiap prodi ya. Tadi kan contohnya S1 perawatan, nanti ada S1 kebidanan, D3 keperawatan dan D3 kebidanan. Nah, itu ya. Nah, jadi itu dana-dana tersebut untuk digunakan mahasiswa juga gitu ya. Nah, jadi itu yang diharapkan oleh Stikes Budiluhur ya, kalian itu bisa mengumpulkan dan juga nanti bisa untuk berbagi lah, itu salah satunya ya. Nah, juga di sini kalian pun sudah dijelaskan ya. Maksud tadi kan program-programnya juga di sini Ibu sudah membuatkan kalender kerja Biro Kebudiluhuran ya, salah satunya menyusun buku pedoman dan standar pengetahuan sikap dan perilaku kebudiluhuran. Nah, ini bagi mahasiswa dan juga karyawan di sini ya. Nah, buku tersebut itu akan di ISBN-kan ya, dan juga dihakikan. Jadi betul-betul itu buatan Stikes Budiluhur gitu ya. Nah, jadi maksudnya kita ada pedomannya gitu ya, bukan abal-abal gitu ya. Yang keduanya, nah di sini ada menyusun kegiatan elaborasi yang tadi itu ya. Nah, jadi nanti kalian pun di bulan Oktober akan mendengarkan di sini yayasan ya. Jadi maksudnya owner yang ditunjuk ya untuk menjelaskan kepada kalian apa sih kebudiluhuran itu ya, yang diharapkan oleh Yayasan Budiluhur itu apa ya gitu. Ya, selanjutnya untuk yang ketiganya ini loncat ya nomornya karena emang tidak diadop semua ya ini yang perlu-perlunya aja. Jadi yang ketiganya di sini menyusun kegiatan sosialisasi ya oleh yayasan UPI atau UPI ya tentang pengetahuan sikap dan perilaku kebudiluhuran kepada mahasiswa. Nah, seperti sekarang nih ya di Modim ini ya, kalian itu dijelaskan ya. Nah, jadi bukan hanya program-program tapi dijelaskan sedikit tentang kebudiluhuran ya. Untuk selanjutnya yang keempat ya, di sini ada mensosialisasikan. Nah, jadi disosialisasikan ya dan mensupport ya peran serta mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa dan juga karyawan itu ya disupport untuk menggalang dana. Nah, jadi dana-dana yang tadi ya, infak sodako dan dana sosial lainnya itu kalian disupport oleh kami. Jadi maksudnya koordinator itu nggak berdiri sendiri ya. Jadi
setiap bulan kita mengadakan rapat dan juga kemanakan itu dananya gitu ya. Tadi dikumpulkan di satu rekening untuk apa nantinya gitu ya. Salah satunya kegiatan yang tadi berbagi itu ya. Misalnya contohnya mau berbagi yang bagaimana Bu? Nanti kita ada lihat videonya di belakang ya. Oke, yang selanjutnya yaitu memasukkan ya materi pembelajaran tentang pengetahuan. Nah, jadi tentang pengetahuan kebudiluhuran ya, sikap. Nah, itu juga tadi ya yang Ibu sudah sebutkan, masukkan ke pembelajaran kebudiluhuran. Ya, selanjutnya akan menyediakan ya atau menyediakan itu ya peningkatan mutu ya sarana prasarana. Nah, jadi di sini kalian pun nanti akan ada ya tempat-tempat yang baru ya. Kalau misalnya sekarang itu kan sudah ada ya di tahun ajarannya kemarin itu yang tadi Ibu katakan gesit ya atau gemar silaturahmi di pohon, dan juga ada kebudiluhuran corner ya. Kalau misalnya kalian ke perpustakaan itu ada pojok ya, itu di perpustakaan buku-buku tentang kebudiluhuran ya. Nanti kalian pun bisa membaca-baca di sana ya, ada tempat duduknya ya. Jadi maksudnya itu khusus untuk kebudiluhuran gitu ya. Nah, jadi itu yang terbaru untuk yang kemarin. Dan sekarang yang terbaru itu nanti ada juga tempat ya untuk PPKS atau pencegahan penanganan kekerasan seksual. Nah, jadi nanti ada juga tempat ya yang disediakan. Jadi itu program daripada kebudiluhuran itu ya. Jadi penanganan untuk mencegah tindakan kekerasan seksual itu ya. Dan juga apalagi Bu untuk tempat yang disediakan ya. Nah, jadi di sini kebudiluhuran pun akan membuat tempat ya untuk menampung botol-botol bekas ya atau sampah ya. Nah, jadi botol-botol tersebut nanti akan dijual dan hasilnya untuk apa? Nah, di sini nanti kita pun memberikan reward kepada yang mengumpulkannya ya, misalnya masyarakat ya atau kalian mahasiswa gitu. Sesuaikan dengan berapa jumlah botolnya misalnya gitu. Nanti kalau misalnya kalian itu cuma sedikit, itu hanya diberikan rewardnya misalnya pemeriksaan tanda-tanda pita gitu. Atau misalnya ini Bu botolnya banyak ya, nah, jadi kan nanti dijualnya juga jadi banyak gitu ya. Nanti bisa diperiksa misalnya pemeriksaan darah, gula darah, asam urat misalnya gitu ya. Ya, jadi botol-botol bekas itu bisa untuk digunakan dengan kebaikan-kebaikan nanti ya. Jadi untuk kebaikan nantinya gitu ya. Selanjutnya menyusun peningkatan pengetahuan. Nah, ini pun jadi sekalian pun akan diberi ilmu ya, selain di tadi ya di bangku kuliah itu kan ilmu kebudiluhuran ya. Jadi pembelajaran kebudiluhuran. Nanti ada seminar-seminar gitu ya. Nah, seminar itu untuk peningkatan pengetahuan, sikap ya. Nah, di sini seminar apa Bu? Salah satunya, nah nanti di tanggal 30 Agustus ya, itu akan ada seminar tentang PPKS ya, tentang penanganan ya, pencegahan penanganan kekerasan seksual. Nah, jadi nanti kalian pun harus mengikuti ya di tanggal 30 itu hari Jumat ya, dan khusus itu hari Jumat hari kebudiluhuran, dan juga atau bukan hanya kebudiluhuran tadi ya, ada tentang religius ya, dan kegiatan-kegiatan akademik di jajaran Waket 3 ya tentang kemahasiswaan itu menggunakan hari Jumat biasanya ya, dari mulai jam 8 sampai dengan jam 10. Nah, jadi nanti pun kegiatan tersebut ya dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 10, dan nanti ada sertifikatnya gitu ya, sertifikat yang dikeluarkan dari Biro Kebudiluhuran, dan ini diberikan nilai ya sesuai dengan standar SKKM. Jadi maksudnya di sini Waket 3 itu mengeluarkan standar sertifikat untuk peserta itu berapa sih gitu nilainya. Nah, nanti sertifikat tersebut di akhir itu akan dikumpulkan gitu ya, sesuai dengan peraturannya, nanti akan dijelaskan lagi ya tentang SKKM itu. Salah satunya aja misalnya di sini S1 keperawatan itu harus mengumpulkan 1000
poin SKKM. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalian pun harus mengumpulkan poin-poin SKKM itu dari tanggal 30 nanti ya. Nah, itu di kalender kerja Biro Kependudukan ya. Jadi kalian pun harus mengikuti. Iya, selanjutnya di sini melakukan monitoring. Nah, selanjutnya kalau misalnya di sini kalian itu masih sedikit tuh ya, masih sedikit SKKM-nya misalnya gitu ya. Bagaimana sih nanti dimonitor oleh kami ya. Kalian pun harus meningkat tuh nilainya. Ya, dan kegiatan-kegiatan kebudiluhuran pun dimonitoring gitu ya. Nah, kegiatan yang bagaimana sih yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Nah, itu tentang kalender akademik ya. Nah, itu maksudnya kalender yang diperuntukkan untuk kalian ya. Selanjutnya di sini ada contoh ya, gambar-gambar yaitu pengumpulan laporan budi luhur care atau pengabdian masyarakat. Nah, jadi di sini ya salah satu ketiga ya, nomor 3 program kebudiluhuran itu di sini ada pun kalian diberi untuk praktek kebudiluhuran nanti di setiap kelas itu biasanya kami danai dari uang tersebut ya. Contohnya misalnya setiap kelas itu akan diberikan 50.000. Cukup nggak? Ya nanti selebihnya kalian bisa lagi mengumpulkan ya, karena 50.000 dikali berapa kelas ya, kemarin kelasnya banyak sekali ya, dikali ya berapa kelas itu maksudnya kelas S1 keperawatan itu sampai dengan 6 kemarin ya, ditambah lagi kebidanan dan ditambah dengan kelompok, jadi satu kelas itu berapa kelompok gitu ya. Kami kemarin menggunakan 4 kelompok atau membagi 4 kelompok ya. Misalnya di sini kelas A 4 kelompok. Nah, jadi dikali-kali tersebut dikali 50.000 jadi lumayan tuh ya pengeluarannya gitu. Nah, itu salah satunya. Nah, nanti lagi ada ya kegiatan yang Luhur Care itu ya. Nah, seperti ini nih, ada contohnya lagi ya. Jadi di sini ada bakti sosial ke rumah warga. Nah, jadi di sini pemeriksaan tanda-tanda pita gitu ya. Terus memeriksa kesehatan secara keseluruhan gitu ya. Nah, itu jadi bukan hanya tadi tanda-tanda pita masyarakat datang ke sini, tapi kalian pun bisa mendatangi masyarakat ya. Itu Luhur Care itu bisa menggunakan dana-dana yang sudah terkumpul tadi ya, atau yang seperti ini nih, boleh ya kalian menonton videonya sebentar ya. Jadi ini contoh dari kakak tingkat berarti ya, kalau sekarang nih tingkat 2 nih. Nah, jadi video ini kalian pun harus membuatnya nanti ya. Nah, seperti ini nanti bisa diekspos ya video tersebut. Nah, jadi di sini teman-temannya tadi dibagi ya. Jadi satu kelas itu dibagi 4 kelompok, nanti membuat video seperti ini. Ya, enggak.
Rabbil Alamin ya. Nah, jadi kalian barusan sudah menonton videonya ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalian pun bisa membuat video seperti barusan ya. Nah, jadi apa-apa yang akan Anda berikan kepada masyarakat ya, sesuai dengan kesepakatan kelompok ya. Nah, jadi nanti kalian berdiskusi ya di pembelajaran akhir daripada keberluhuran itu, kalian bisa memberikan salah satunya seperti barusan tuh ya, berbagi makanan yang diolah dari awal itu ya. Maksudnya Anda itu ada yang diberikan tugas untuk membeli ya barang-barang atau bahan-bahan, terusnya mengolahnya dan juga membagikan bersama-sama. Atau Bu, saya mau memberikan pendidikan kesehatan, nah itu juga bagus ya. Nah, jadi pendidikan kesehatan kepada masyarakat, misalnya apa sih tentang kekerasan seksual salah satunya. Nah, itu apa sih akan yang mau diberikan kepada masyarakat, atau misalnya nanti Anda memilih ke mana, masyarakat SD atau anak-anak SD ya, anak-anak SMP, SMA, itu bisa. Nah, jadi kalian itu memberikan ilmu dan juga salah satu untuk berbagi itu ya, peduli kepada masyarakat ya. Nah, itu ya. Nah, jadi itu untuk videonya ya, terus juga tadi kegiatan-kegiatannya ya. Nah, di sini mengikuti seminar-seminar ya. Nah, jadi untuk yang kegiatan yang keempat itu ya, dari program kebudiluhuran itu mengikuti seminar atau talkshow yang diadakan oleh Biro Kebudiluhuran. Nah, jadi seperti yang Ibu katakan tadi, nanti tanggal 30 ya adakan talkshow ya, bagaimana sih tentang PKS ya, PKS atau penanggulangan pencegahan kekerasan seksual. Ya, apa sih benefit yang akan didapat ya? Jadi sertifikat dengan SKKM yang mendapat ilmu yang bermanfaat, dan juga teman-teman atau rekan-rekan. Nah, makanya di sini kalian harus mengikutinya ya. Nah, jadi program-program kebudiluhuran itu demikian ya. Jadi kalian pun harus mengikutinya gitu ya. Dan salah satu contohnya ini waktu kemarin ya, ada kotak amal nih di setiap kegiatan ya. Kita waktu itu pernah melakukan buka saum bersama ya, disediakan kotak amal, atau misalnya dimanapun bisa di Sidikes Budiluhur itu ada kotak amal, Anda bisa memberikan ya sebagian hartanya gitu, berapapun itu ya, itu bermanfaat untuk kami ya, untuk yang membutuhkan gitu ya. Nah, untuk kegiatan buka saum bersama itu sudah beres seperti ini nih ya, terakhirnya dengan makan bersama gitu ya. Nah, jadi dari kebersamaan gitu ya, kita juga bisa bersama-sama lagi ya. Nah, itu saja mungkin ya untuk penjelasan dari Biro Kebudiluhuran. Mudah-mudahan nanti kalian bisa ya mengikuti kegiatan-kegiatan di Sidikes Budiluhur dan ilmu-ilmu yang akan didapatkan, sehingga apa yang diinginkan ya, apa yang dicita-citakan atau yang menjadi unggulan di Biro Kebudiluhuran itu tadi ya, yang ada 6 nilai-nilai, nah itu bisa tercapai semua ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.